Baik, perkenalkan nama saya Stefanus Cahayagara dengan NIM 123140038 dari kelas Jaringan Komputer KDC. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana sih sistem dari atau perbedaan dari interior gateway protocol sama exterior gateway protocol atau IGP dan IGP. Di sini saya sudah menyiapkan ada 3 jenis autonomous system dibagi jadi 3 warna. Di sini ada warna kuning, cyan, dan magenta seperti atau merah. Nah, di sini pertama-tama buat caranya itu sendiri, karena sini saya sudah mengerjakan, kita bisa menyiapkan 3 buah router terlebih dahulu. Bisa menggunakan bus 16 atau kita juga bisa gunakan PT router karena saya tadi menggunakan PT router. Kemudian kita hanya perlu menghubungkan 3 router ini. Di sini saya menggunakan kabel cross karena dia sama device, itu cocok menggunakan kabel cross. Nah, setelah kalau misalkan kita udah bikin bentuk seperti ini, kita udah bisa melakukan konfigurasi masing-masing IP-nya. Ini coba kita lihat terlebih dahulu yang bagian sini. Oke, kita coba di bagian sini. Di sini saya melakukan masing-masing konfigurasi per portnya, di mana untuk pas Ethernet 0,0 itu dikhususkan untuk sebagai perantara ke end device sebenarnya. Sini 192.168.21 ini mengarah ke end device, jadi hubungan antara router ini dengan end device saja. Kemudian ini 10 adalah hubungan dari router 2 dengan router 1. Kemudian di fase Ethernet 6 ya tidak ada. Sini adanya 6 ke 7 ini adalah dari router 2 ke router 3 gitu. Dan di fase 7 nya kosong, begitu pula di bagian sini adalah yang menghubungkan dari router 3 ke router 2. Ini juga untuk end device nya ini kosong karena tidak ada, dan 6060 ini ke router 1. Nah, kemudian setelah melakukan konfigurasi IP address, yang perlu kita lakukan adalah melakukan konfigurasi untuk IGP-nya. Di sini saya tidak menggunakan statik, melainkan saya menggunakan OSPF. Ini mungkin masih ada, seharusnya di bagian atas masih ada. Ini udah nggak ada lagi. Jadi kita bisa melakukan untuk konfigurasi OSPF-nya sendiri itu menggunakan perintah router OSPF. Nah, ini contohnya router OSPF, dan kita buat networknya itu. Kita lakukan ke semuanya setting OSPF untuk IGP, sehingga di satu autonomous system itu bisa saling terkoneksi satu sama lain. Kita lakukan contoh PDU di sini. Ini sukses gitu. Dan end device ke routernya itu sudah sukses. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke 2 autonomous system yang lain. Ini autonomous system yang kedua. Sini misalkan saya buat ini. Dan yang di bawah adalah AS300. Oke, setelah kita lakukan ke semuanya, kita harus melakukan konfigurasi untuk EGP-nya atau exterior gateway protocol, di mana di sini kita menghubungkan antara 2 atau lebih router. Di sini saya contohkan dari 70 ke 70 dari router 1 ke router 3, router 1 ke router 4. Itu kalau salah bisa jadi contohnya di sini. Misalkan kita buat contohnya di sini. Nah, jadi yang pertama itu kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu di R1. Kita
kita berikan IP 172.168.1.1.172.16.11 dengan subnet mask 255.255.255.255.252. Ini untuk link dari R1 ke R4 atau Autonomous System 200. Dan begitu juga kita lakukan di R4. Ya, kita masukkan IP address dan subnet masknya. Kemudian di router 1 kita pastiin dia sebagai BGP 100 atau Autonomous System 100, dan kita punya router ID 111 ini sebagai loopback. Kemudian kita mendefinisiin sumbernya atau Autonomous System sumber, yaitu kita masukkan IP-nya sama seperti yang di atas. Kemudian kita kasih perintah remote S 200 untuk menentukan bahwa dia itu dari Autonomous System 200. Kemudian di R4 juga kita lakukan yang sama, dimana kita definisiin dia itu sebagai router BGP 200 dan dia pakai loopbacknya sendiri yaitu 4444, dan kita definisiin juga dari sumbernya yaitu 172.16.11 sebagai remote 100. Kemudian kita masuk di router 1 dan kita masukin semua nih, semua IP address yang ada di dalam Autonomous 1, yaitu mulai dari ini IP router 1, ini IP router 2, ini IP router ketiga, dan kita istilahnya itu memberitahu bahwa di Autonomous System 1 itu ada 3 network ini. Begitu juga dengan di R4. Ini kita bisa coba pastiin dulu. Kita bisa pakai perintah yang namanya, kita coba exit dulu dari sini. Kita enable terlebih dahulu, terus coba show IPv summary. Nah, di sini udah masuk ya. Ini neckboardnya dia punya. Ini dari Autonomous System 200 dan ini Autonomous System 300. Jadi dia sudah terhubung dari router 1 ini sudah terhubung ke Autonomous System 2 dan System 3 seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita coba cek dari sini di router yang ada di Autonomous System 1, kita bisa pakai coba show IP route. Nah, kita klik more. Di bagian sini ini dia sudah memiliki semua jaringan yang dimiliki oleh Autonomous System yang lain, mulai dari bagian dia sendiri 456.78 itu Autonomous System kedua itu. Kemudian kalau misalkan kita contohkan di sini, kan kita enable juga show IP BGP summary, itu juga sudah muncul, tapi di sini terduplikat. Ini harusnya dia apa ya istilahnya, redundant datanya, dia terdefinisi sebanyak 2 kali, dan di sini juga belum ada message yang diterima karena dia mengutamakan yang pertama. Ini udah ada jumlah message yang diterima dan message yang dikirim juga gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kata saya ucapkan terima kasih.